bisa dapetin kemenangan, bukan ngejar dia yang ujung-ujungnya jadi kenangan. Apalagi dia yang ternyata pemenangnya jadi masa lalu doang. What's your command? Your team is banning. Oke, Aku udah lemes banget aku. kembali berfokus Aku ya. udah lemes banget. Masih menjadi Cloud yang sudah tamat. Begitupun dengan adanya Beatrix, ini target ban ke arah Skylar. Ini menjadi satu kekuatan dari alter ego. Apakah Beatrixnya juga akan tamat? Wah, Jadi inget BRRQ. Fill me up. Wah. Wah, Aku bang. aku Bang. aku bang. Oke, dan ternyata ada Fanny yang ditutup. Fanny tadi sama Link ditutup sih. Fanny Link. Jadi kayak jatuhnya dua hero Skylar, dua hero dari Sally Boy. Itu bener-bener dikunci untuk Plus di game dengan kali Joy ini. tadi juga kan. Plus Joy juga, karena balik lagi. Joy di jungle itu bisa membukakan potensi gameplay juga. Agar Alter itu bisa jauh lebih banyak eksplorasi terhadap hero untuk mid lane-nya. Time to drop the beat of the fluffy. Joy-nya di ban. Kembali. Kembali. Paling aman. Paling safe emang ban aja Joy-nya. Yap, oke. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat ya dari match up kedua tim ini, mereka nggak prioritas ke arah Valentina dan juga Kaja. Iya. Tapi Kadita dengan nih masih Kadita buka. itu dia pertanyaannya. Kalau Kaditanya di ban out, kita akan melihat Link untuk Sally Boy. Link yang sudah di nerf dengan Hasklaw, ada critical chance dan ingat, bakal dilipat gandakan oleh Link 1,5 kali lipat. Dan itu yang akan membuat Link sebenarnya tetap akan power di patch kali ini walaupun di nerf. Oke, hero-nya di nerf tapi dengan item yang bisa menutup Ya. nerf-nya tersebut ya. Dan kali ini RRQ dibuat dilema dengan adanya pemilihan ban ke arah Link ataupun Kadita. Karena walaupun sebenarnya masih bisa dikontes ya, lepas aja dua-duanya. Ya, ban terhadap Kaja kah? Kajanya, Valennya kah? Valennya juga boleh, walaupun tadi kita melihat Valentina tidak diambil sama sekali loh. Iya. Yap. Dicuekin gitu aja loh Oh, tadi. Valen. Dicuekin tapi Kadita Jarang-jarang. diamankan. Dan kemungkinan besar Link first pick akan diperebutkan. Ya, karena ini Kaditanya udah menjadi satu respect juga yang harus diwaspadai sama RRQ. Menjadi satu sosok yang membuat momentum. Menjadi momentum changer dan menjadi akhir juga. Karena Ya. akhirnya nggak butuh Lord. Pick off Yang ke penting Banana. damage-nya cukup. Cukup. Karena memang yang dicari itu yang cukup lah. Kalau misalkan emang backlanernya nggak bisa untuk follow up, jatuhnya kurang damage. Oke. Bisa dibilang pas-pasan ya. Iya. Pas lagi dibutuhin Enggak, itu bukan quotes lu, beneran. Pas. Gameplay. Gua udah nungguin loh. Oh enggak ya. Oh enggak. Ya gua nungguin Wah. ilmunya apa gitu. Sebentar. Iritel. Iritel first Wah, pick. begitu mahal harganya sosok Iritel. Di dalam match ini ya. Ini dalam alter match ego ini. mau matiin Skylar-nya banget ya. Atau jangan-jangan mau menunjukkan gimana early match up untuk Iritel Wah. di landing phase. Di tutor kah? Wah. Tutor Iritel ada di Di mana ayo? Di Kadera. Iya. Ya kalau sama-sama kalah Iya. bisa jadi pindah ke Benar. orang lain. Iya makanya. Bener. Di Kadera beneran ntar Iya. tiba-tiba. Kalau kemarin kan Nino udah menang. Ya, Hari ini kita lihat aja. ini pick ketiga Iritel untuk alter ego loh jatuhnya. Oke. Karena mereka masih 100% win rate. Dan untuk sekarang dengan Brody Terisla. Wah. Jadi bakal bertukar hero-nya. Dan inilah kekuatan si kembar Zaya dan Cassius. Widih. Sama-sama prioritasin gold lane. Jangan-jangan sebenarnya satu orang dia tuh. Saya sebenarnya dua orang. Iya. Yang satunya lagi kabur. Makanya tadi Iritel di kubu dari RRQ. Ngeliat Terisla sama Brody di kubu dari Alter Ego. Jangan-jangan Dituker. salah masuk nih coach ditukeran. Beneran kayak tadi pas Iya, entrance ya. bener. Aduh, Oke. memang tapi dua memang coach ini. prioritas ke arah Iritel ya. Yang sekarang udah terlihat juga. Dua pick yang akan langsung diamankan oleh Alter Ego. Masih ada hero-hero untuk mid lane-nya dan ternyata Yiv dan Martis. Oke, Martis yang menarik ya karena dengan damage reduction yang dimiliki sama Terisla setidaknya ada jawaban juga dan berupa sebuah deny pick terhadap Link yang bisa saja diamankan di pick yang ketiga untuk Versik. Jatuhnya Versik sekarang bawa Fredrin salah, bawa Link salah, bawa Baxia paling aman. Apakah akan dipaksa untuk mengambil Bang Sia kembali? Atau Kaja di pick di sini biar jadi pick paling aman buat teman-teman dari RRQ. Bisa, bisa banget. Atau mereka akan mengamankan laner terlebih dahulu. Dan itu dia. Wah, Valentina. Clay yang dari awal musim dia bermain dengan Kadita, Farsha. Sekarang Valentinanya muncul. Akhirnya kita akan melihat bagaimana combo Terisla Valentina
di in-game nantinya. Oke, belum kelihatan juga dari roamernya ya, dari kedua belah tim. Tapi lagi dan lagi, Aha. Coach Zaya seberani itu untuk 3 pick awalnya diberikan kepada Skylar. Yes, dan aku sih menantikan juga dengan adanya debut dari Natalia-nya Naomi. Natalia Naomi Yap. dengan 2 hero 3 bahkan yang sebenarnya memiliki permainan yang cukup agresif. Menurutku sangat-sangat possible muncul di game kali ini. Oke, dan apalagi buat nabrak belakangnya, Irina dan juga Yves. Ini kan mereka minim juga dari segi escape-nya ya. Iya. Dan sekarang dengan adanya export di ban, justru padahal tadi dari Aramki sendiri yang bawa export untuk Banana ya. Ya, mereka udah sadar kayaknya bahwa ketika Terisla ada di in-game, jawabannya adalah export. Cuma kalau kita berkaca dari bagaimana historical play teman-teman Altrigo, mereka pull hero-nya terlalu banyak untuk Pai. Ada Yuzong, ada Arlot, ada Esmeralda, Yu- dan jangan lupakan Edith yang membawa 4 steel leg plate dan gak akan pernah dilupakan. Pas ditanya jawabnya, kenapa ada 4 steel leg plate? Karena katanya bentar lagi lebaran, Wah. butuh celana baru yang banyak. Oh bener. Pai doang yang Gak sekalian jawab nama kayak gitu. bajunya Silent Drop gitu ya. Makanya Biar butuh sebenarnya kan. satu style gitu. Atau Dreadnought Armor kan. Iya. Ya seenggaknya adalah atasnya gitu. Jangan pakai celana doang ya. Ya. Tapi melihat satu band terakhir yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Berfokus mungkin menutup hero-hero untuk Naomi nih. Iya. Masih ada Kufra. Kaja Kufra, Natalia. Yap. Tapi nggak bisa ban semuanya karena salah satu akan terlepas tentunya. Ya, atau bahkan menutup hero suppress-nya. Masih ada Franco juga nantinya. Dan segitu banyak pilihan untuk romer yang memang masih belum diamankan untuk kedua belah tim. Ya. Tapi kali ini Alter Ego akan langsung membuang adanya satu sosok yaitu Chow. Chow. Aku malah mikir ya, apakah kalau misalkan nanti akan ada satu hero seperti Kufra muncul dari Naomi, Rasi bawa Atlas. Jadi jatuhnya mereka kayak dipaksa untuk berpisah ketika memang komposisi dari RRQ harusnya bersatu. Grouping. Karena lihat deh, Valentina, Terisla kan sama Brody. Grouping banget mainnya. Atlas adalah jawaban yang bagus banget di game kali ini. Apalagi melihat dari Martis yang benar-benar siap untuk jadi eksekutornya. Tapi untuk RRQ mereka last pick. Last Nah, pick ada kejutan. itu dia. Kalau ini tidak mengamankan romer, akan semakin berbahaya lagi untuk Alter Ego. Mau Makanya. menggunakan hero-hero seperti itu. Oke. Digi bisa tahu-tahu nongol lenyap semuanya udah. Makanya Wah. Franco muncul, Franco ternyata. makin menjadi-jadi kalau Rasi. Sepertinya akan ada bau-bau untuk Atlas Yiv. Atlas kan? Wah, Atlas Shift juga. Jungle-nya udah kelihatan. XP-nya juga bisa ngambil yang ke arah sisi lagi. Edith? Edith atau Yuzong? Wah, Yuzong sih area of effect semua ya. Iya. Lihat-lihat. Oke, dan kita akan melihat untuk 2 pick terakhir dari Alter Ego kejutan seperti apa yang akan dibawakan. Rasi ini masih oke, hayu, bisa, boleh. Kira-kira apa? Akan ke arah Atlas kah? Karena udah nggak akan ada deny lagi. Faramis ataupun dari Digi, ini udah sulit banget pastinya muncul dari tangan RRQ. Atau jangan-jangan mereka akan kontes dengan Estes. Tapi Iya. Novaria Novaria diamankan untuk Romer dan tentunya ada Glue untuk Sirpai. Oke, dan satu pick terakhir yang akan langsung diamankan oleh RRQ. Belum kelihatan satu sosok untuk Persik. Mau ke arah Baxia kah? Atau mau Alpha. main damage aja? Alpha juga oke harusnya. Atau mau tabrak belakang pakai Lancelot? Dengan hero-hero yang kayak begini ya, sebenarnya untuk Lancelot oke, Link juga oke Link menurutku. juga masih ada. Iya, Link power banget loh untuk di posisi kayak gini. Yap. Nova, If yang benar-benar nangkap ke arah Ya, dari Link dan juga itu dia. Lancelot benar-benar gak ada loh dan Link. Link, Franco, Terisla. 3 hero yang bisa jump in ke belakang. Iya. Tapi memang cukup terancam gara-gara Martis di early game. Oke, dan kita akan melihat akan seperti apa menjadi 1 sama atau 2-0 kah di game yang kedua. Dengan munculnya Glue sebagai XP lane untuk Pai. Dan nampaknya tidak ada satu stopper yang cukup berarti untuk Link-nya ya. Gak ada stoppernya. Gak ada stopper sama sekali. Ini jadi jatuhnya Link harus benar-benar dapetin snowballnya di early game. Apakah ini akan menjadi celah yang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ? Ya. Kita lihat saja. Oke, 2-0 atau 1 sama yang akan terjadi. Tapi semangat dari para super fans juga masih menyemarakan untuk para player ini bertanding secara fokus pastinya.
Dan aku udah penasaran akan seperti apa gameplay yang kedua. Karena dengan perbedaan jungle yang digunakan oleh Sally Boy, ini akan membuat harusnya temponya juga berbeda. Tempo permainan ya, itu bisa jadi kunci banget. Karena kalau kita melihat dari semua draft yang dibawakan, terutama Valentina ini nih banyak banget loh opsinya untuk bisa diambil salah satu source yang penting kayak dari Udil atau Rasi. Setidaknya untuk membukakan vision dan mengendalikan team fight besarnya. Oke, bakal coba untuk dikendalikan ya. Apalagi ini backline-nya Novaria Yiv yang benar-benar banget butuh posisi. Bakal mudah untuk bisa di-reach dengan adanya Link yang bisa pinch poise ke arah tembok-tembok. Penasaran sih. Iya, dan nggak ada Benar-benar stoppernya. penasaran. Benar-benar penasaran seperti apa lagi gaya permainan yang akan mereka berikan. Tabrakan seperti apa yang dilakukan oleh Link. Ya, Itu yang gue pengen lihat, Bro. karena di posisi ini ya follow up-nya banyak. Ada Banana, ada Naomi, dan bahkan Clay ingat dia punya 2 dash. 2 dash inilah yang nanti akan menjadi salah satu ancaman untuk hero-hero backline seperti Novaria dan juga Yiv yang tentunya akan terancam ketika sudah mulai ada critical chance yang tinggi dari Link-nya. Ya, dan permasalahannya di sini juga dari Ninonya bakal lumayan terancam karena nggak ada yang bisa nge-cover dia untuk stopping. Karena Romnya tadi bawa Novaria tapi dari top 3 week 3 junglernya Versik Bayangin. menduduki puncaknya. Kalah tapi top 1 loh. Versik. Yang menarik tentunya dengan bagaimana turtle rate-nya yang begitu tinggi. Bahkan di atas Fun yang bermain dengan sangat-sangat objektif. Oke, menjadi satu hal yang baru lagi untuk Versik ya. Menjadi salah satu top 3 jungler. Cuman nih Prof, biasanya kalau momen-momen menuju ke game kayak begini nih ya. Kadang ada satu streamer yang sedang restream ngamuk-ngamuk. Itu Bang Pascol. Oh. Iya, kita kadang kan suka nanya tuh ya. Iya. Ini game mau 1-1 apa 2-0. Benar. Dia ngamuk-ngamuk tuh. Ya. Nanti kita bikin dia ngamuk lagi. Kadang dia suka pengen jadi caster tengah-tengah dia Iya, pasang facecamnya di Ini situ. jangan-jangan dia di sini nih. Enggak. Atau di sini nih. Di muka Anda, Pak. Anda yang ditandain harus. Sini. Iya. Wah. Terus ya terus. Oke, tapi selagi menunggu pastinya ya untuk game yang kedua akan segera terjadi. Oke. Kita masih menunggu juga buat teman-teman yang lagi nonton di rumah nih. Yap, sabar teman-teman. Kita akan melihat sesaat lagi karena masih ada game pause terlebih dahulu. Sabar. Sabar. Sabar ya. Sabar. Sabar, relax, tenang, santuy, peace, love, and gaul. Gaul banget. You ready? Alter Chamber, you ready? Oke, kalau itu IPL Arena, pada suaranya. Oke, dan itu Marshall kalau udah game startnya ikonik banget ya. Betul. Itu namanya Marshall Man. Marshall Man, oke. Danang Man kemarin. Wow, 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 tertarik. Oke, tertarik sudah. Nino masih sempat untuk kabur dari tersebut, tapi ada Versik yang mencoba untuk bisa mendapatkan satu poin pertamanya Dino. Itu dia. Itu dia. Sprint nggak bisa menjadi satu jawaban saat terkejar oleh Link. Dan sesuai dengan apa rotasi yang kita baca dari early game, sesuai juga dengan apa yang sudah kita mention sebelumnya bahwa di 1:30 Versik akan mengancam ke arah gold lane. Nino yang kali ini harus merasakan apa yang dirasakan oleh Skylar di early game yang pertama tadi. Walaupun pertukaran udah terjadi ya, Nino ditukar dengan adanya turtle yang bisa disecure oleh alter ego. Dan ini dia Talents Prediction. 2 melawan 4. Oke. Ya, seenggaknya hari ini kayaknya Pak Pulu gak diteriakin. Ada B diteriakin juga B. Weh, Goni menyusul Arashi. Luar biasa sekali Goni langsung berada di puncak klasmen ya. Kenapa saya nyelip di sana ya? Itu pertanyaannya. Kalau saya sudah pasti paling kanan Mbak. Salah mulu kan. Ya anyway, early game yang berjalan dengan flawless dan turtle yang didapatkan oleh alter ego menunjang bagaimana EXP yang akan mengungguli perlahan-lahan. Astra recall-nya tadi gak kena karena siapapun. Tapi ada flicker yang udah dikeluarkan oleh Naomi dan mereka semua mundur teratur. Disiplin banget ya, mereka bermain cukup sabar dan Versiknya juga masih mencari leveling yang diinginkan. Tapi Rasi satu buah gold crab diamankan oleh Rasi dengan astral recall-nya. Udil bahkan berfokus dan nutup damage-nya dengan sebuah arcane bolt di sana. Oke, Naomi perlahan ingin maju ke bagian depan dengan satu Bloodhound yang bisa saja dia keluarkan tapi tidak terkena ke arah siapapun. Yang menarik adalah Naomi membawakan Quantum Charge.
Jadi akan ada movement speed tambahan setelah dia mendapatkan Bloody Hand. Mungkin untuk escape, karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan Franco ini kan maksain team fight. Dan ketika dia udah gak punya ultimate kan gak ada escape ability lagi kalau misalkan flickernya gak ready. Jadi basic attack adalah penyelamat untuk Naomi. Ya langsung kabur ya pakai Quantum Charge dan kali ini teror dari Astral Recall yang dikeluarkan oleh Rasi udah mulai harus diwaspadai juga. Dan RRQ masih mencoba untuk bersabar terlebih dahulu sedikit demi sedikit. Tapi Astral Echo membuka visionnya mengecek area rumputan namun masih belum ada siapapun yang luput dari pandangan Rasi. Oke, Rasi berhasil untuk membuka setidaknya vision di area tersebut. Tidak perlu terlalu maju ke depan, tapi Naomi perlahan ingin mendapatkan pergerakan dari Nino dengan satu Iron Hook ya. Oke, early-nya bakal ditutup damage-nya dengan adanya Skylar yang memang sekarang sudah mulai di babysit oleh Naomi-nya. Dan Versik sebagai Link, ini adalah tipikal hero yang scaling. Jadi butuh banget waktu dan item tapi sekarang. Oke, turtle-nya sedikit lagi yang tersisa. Banana lompat ke bagian depan, ada penalti zone tapi turtle-nya masih berhasil diamankan bola oleh Sally Boy. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di area tersebut. Ada satu lagi type Soblade tapi Sally Boy berusaha untuk bisa pergi dari tersebut dengan satu decimen yang udah dikeluarkan Versik. Masih berhasil pergi, ada flicker yang dikeluarkan oleh Clay. Berbuah manis untuk RRQ tapi sekarang ditembak pula Clay. Masih berhasil kabur, masih berhasil pergi. Dan ini adalah ada Valentina ya, flickernya bisa buat pick off tapi... What Iron Hook-nya, flicker ke bagian belakang, bloodhound by lenyap. Itu Clay hampir juga ketembak Astral Recall. Itu hampir aja dia bisa ditumbangkan. Tapi space ternyata juga bisa didapatkan oleh Nino di arah bottom lane. Hampir juga bisa dihancurkan outer bottom turretnya. Ya, lagi dan lagi ya, ini urusan soal Turtle dan EXP-nya. Bagaimana dengan keuntungan Turtle yang didapatkan tapi untuk sekarang Nino bisa solo Oke, kill. Nino mencoba untuk langsung mengaktifkan sprintnya Nino. Masih berhasil selamat. Wah, dan ini masih ada Dewi Fortuna ya untuk Nino. Tapi Naomi masih mencoba untuk melakukan adanya zoning out. Walaupun Sally Boy mencoba untuk mengusir mundur apa yang sudah dilakukan oleh Skylar. Sehingga kali ini RRQ terlihat dengan keunggulannya dengan 3 poin kill yang mereka miliki. Ya, dan bahkan Versik dia ada di level yang sama dengan Sally Boy. Karena mau bagaimanapun dalam kondisi seperti ini Versik perlu level. Dan nanti setelah Versik mendapatkan level yang ke-15, damage yang akan diberikan bakal makin lebih meledak. Karena dibantu juga dengan banyaknya backup di lini belakang dari RRQ. Dan ditambah dengan Clay, real world manipulation yang selalu di-copy dari IMU. Ini membuat territorial team fight-nya jadi imbang. Ya, banyak ada aerial effect-nya juga. Dan mau lompat ke belakang pun itu Nino dan juga Sally Boy bakal bisa dikejar dengan cukup mudah pastinya. Berkali-kali flicker dikeluarkan tadi untuk bisa melakukan adanya follow up dan banana. Ini yang bisa juga ciptain momentum. Dengan banyaknya efek sisi yang dimiliki oleh RRQ kali ini. Oke. Naomi ketembak. Hampir aja Iron Hook-nya tadi mengenai ke arah tubuh dari Martis. Tapi di bawah ada pertempuran pula antara Nino dan juga Skylar. Tapi ditembak oleh Rasi. Wah. Astral Recall Connect. Oke, Astral Echo dibuka. Yap, dan sekarang reward manipulation. Coba lihat Naomi ingin maju mendekat. Tapi tidak bisa, bahkan sekarang Fainya join in baik. Banana berhasil langsung dilakukan, Naomi pun langsung lejap. Versing mencoba maju perlahan, tapi sedikit lagi yang bisa. Tapi ternyata turtle-nya menjadi milik dari Alter Ego. Perfect Turtle Versing masih berhasil selamat. Ya, 2 kali kontes Fine. terjadi. Retribution-nya bisa dimenangin oleh Sally Boy. Decimet. Iya, ada Decimet tapi berhasil. Langsung mendapatkan ke arah dari Pai. Terlalu dalam ya, Pai-nya. Itu makanya aku kaget tiba-tiba. Loh, Pai dia langsung dengan split-splitnya menunjuk sebuah damage tambahan ke Clay. Tapi Clay balik lagi dia punya spell fam. Makanya dia bakal bisa untuk survive dan Iron Hook. Waduh, Iron Hook-nya connect lagi Sally Boy. Masih kabur dari area tersebut. Gak ada Bloody Hand soalnya ya. Yap. Sementara Nino di bagian bawah akan berhasil untuk mendapatkan satu otot dan benar saja. Skylar sakit bahkan Skylar terjebak. Waduh. Tahun depan memori hampir saja membuat Rasi hilang di area tersebut. Slow effect-nya nggak sih, Aul? Lagi dan lagi ya, sisi power emang nggak terlalu banyak. Tapi gara-gara Skylar-nya hero jalan kaki, jadi dipegangin kakinya sama Rasi. Banyak banget slownya Astral Meteor, Void Crystal. Plus Astral Meteor belum lagi untuk Brody. Ada titik minusnya kan, tiap dia memberikan damage, tiap dia melakukan basic attack, dia diam kan Prof. Iya. Iya. Dia berhenti. Dan ditambah dengan Torn Apart Memory akan punya maksimum damage ketika stacknya 4. Sally Boy, jangan bilang dia mau freeze buff. Dia akan menyerang ke dalam jantung jungle dari RRQ, Purple buff. Wah, mode offense sepertinya aktif dari Alter Ego. Waduh, 5-man team fight kah?
Wah, tapi masih ada satu buah penalty zone untuk defense dari Banana. Tapi Seliboy masih coba untuk mengejar segi levelnya Play. Ini tipis-tipis juga efek terrifying-nya meresahkan ya. Yep, Nino di bawah masih berhasil untuk bisa menghilangkan minion walaupun tidak bisa mempertahankan ke arah outer turret. Dan split push mungkin menjadi jawaban juga di mana ada satu cutting minion yang dilakukan oleh Versik dan Seliboy. Bahkan Pai kali ini bakal coba untuk jump in. Waduh, Pai-nya sendirian dong, langsung saja mencoba untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh RRQ itu sendiri. Coba lihat, ada 2 Jellyman loh di situ. Ya, itu refleks yang sangat-sangat cepat dari Clay. Dan Seliboy imun terhadap Iron Hook. Mortal Coil Yap. menyelamatkan pergerakan Seliboy. Nah itu dia, walaupun ada efek suppress dari Bloody Hand-nya, tapi tidak dengan Iron Hook. Ini masih termasuk efek sisi dan itu bisa di-immune. Dan flickernya pun akhirnya terbuang dari Naomi tanpa bisa mendapatkan Seliboy yang menjadi targetnya. Dan ini menjadi informasi untuk Alter Ego. Mereka bakal coba untuk bermain lebih ofensif lagi dengan adanya hero-hero range dan efek slow yang mereka miliki. Dan ini dia minusnya ketika melakukan sebuah pergerakan terhadap purple buff. Tapi mereka nggak main ofensif dan Skylar. Oke, Skylar terjebak, ada 2 orang di area tersebut. Skylar! Hilanglah sudah, namun mendadak. Udil pun diserang, tapi langsung dikeluarkan. Pai-nya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan Versik, tapi Versik kehabisan energi. Wah, energinya udah mulai habis dan dipaksa untuk recall terlebih dahulu. Walaupun memang Versik ini belum ke takedown sama sekali. Dan nantinya di saat kontes Lord ini akan menjadi pertanyaan karena 2 kali kontes terjadi. Retribution dari Seliboy yang lebih bisa nge-secure turtle tersebut. Masalahnya Oke. udah ada beda 2 level sekarang. Iya. Dan versi ketinggalan untuk sekarang menuju ke arah Lordnya. Oke, Seliboy masih berada di dekat dari Lordnya. Banana terlalu dalam masuk. Banana yang berhasil langsung dilakukan, tapi Iron juga tadi gak kenakan siapapun. Versik jadi usir mundur, sedikit lagi epitasnya Versiknya masih berhasil mempertahankan diri, tapi sedikit lagi membuat Versik pun harus pergi dari tersebut dengan satu TP Soplan. Tapi coba lihat Pai-nya mendorong sampai ke belakang. Iron gak kena karena siapapun. Dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Alter Ego. Ini Pai-nya nahan lama banget dan fokus dari Versik ini mau coba untuk ngejar Nino, tapi Nino-nya ditempelin sama Pai. Beda objektif. Yang Aha. pertama, objektif dari Alter Ego adalah memaksakan Link yang ngeluarin ultimate. Aha. Beda sama RRQ yang targetnya adalah point kill atau Lord. Makanya, kalau misalkan kita kilas balik di teamfight Lord barusan, Versik bener-bener kena poke damage banyak banget. Dan dengan keunggulan gold saat ini, Wah. membuat Versik harusnya bisa lebih unggul secara Udil. damage. Oke, Udil. Terlalu depan, Ya. terlalu terbuka. Dan banyak jadi banget Lord resource. giveaway, terlalu banyak resource. Jadi Lord giveaway, jatuhnya RRQ dikasih waktu untuk farming lebih lama lagi. Oke, tadi banyak banget research yang keluar ya untuk bisa menumbangkan sesosok Udil untuk pertama kalinya. Dan Lord masih coba untuk dipertahankan terlebih dahulu, ditahan dulu nih ya di dalam satu inner turret yang sekarang juga sudah runtuh. Mengingat satu outer turret itu benar-benar di defense mati-matian oleh RRQ. Walaupun di atasnya ini udah mulai kedorong nih. Dan power split push mungkin yang sekarang udah mulai dilakukan oleh Versik. Mobilitas cepat, rotasi cepat. Dan ini masih belum ngejawab untuk bisa dapetin objektif-objektif yang lainnya. Ya, baik lagi. Buat sekarang masih 0 secara objektif. Hanya turret yang bisa dimainkan dengan permainan split push. Tapi Sakit banget penalti zone dikeluarkan, tapi Banana terjebak di belakang sendiri. Pertempurannya kembali terpisah di tempat yang berbeda. Naomi-nya berhasil langsung dilakukan. Zone memory, tapi coba lihat di bagian belakang ditembak lagi. Skylar yang berhasil langsung dilakukan. Clay-nya pun menjadi korban, tapi Pai-nya satu orang di bagian depan menjadi satu tolong badan begitu melindungi rekan-rekannya. Tapi Seliboy bersama dengan 3 rekan yang lain mereka berhasil mendapatkan satu inner turret di area mid. Wah ini masih Lord pertama tadi ya. Dan sekarang menit ke-12, RRQ kembali ditekan dengan tersisa 3 base turret dan 1 inner turret di area top lane. Tidak ada sisi, tapi efek slow ternyata menjadi satu power yang membuat dari RRQ sulit untuk bergerak. dan siapa sangka Pai tiba-tiba dari belakang Iya. melakukan sebuah stopper yang begitu mengerikan. Real world manipulation ini semuanya connect damage-nya. Dan Skylar yang ditunggangin sama Sir Pai. Bener-bener dikasih damage sisaan. Walaupun dalam keadaan RRQ yang power defense-nya di dalam inner turret itu kuat banget. Tapi gara-gara Pai terpecah team fight-nya, jadi 2 celah di sana. Yap. Wah dan ini juga purple buff-nya milik Seliboy benar-benar di-freeze ya. Gak akan dikasih sedikit pun farmingan Dan lihat. untuk Versik. Wah. Ini dia. Mereka mau adu-aduan, ada Banana di area tersebut. Seliboy memberanikan diri. Naomi Udil. ada satu Oh, immortal, dapat Udil. tapi sekarang Udil dengan reward manipulation tidak bisa diganggu gugat.
Pendirian di area Ini sama-sama retri loh. Iya, lihat bagaimana Alter Ego yang seberani itu untuk ngebuka banyak banget ultimate. Padahal kita tahu Real World Manipulation untuk teammate besar, tapi dia buka duluan. Dan memang Versik di level yang ke-15 tetap membutuhkan Purple Buff. Dan Purple Buff hanya ada satu. Di menit ke-13 kali ini Versik perlu memperhatikan dan memanage energinya agar tidak terlalu boros ketika tim fight di area Lord. Coba lihat damage lanjutan yang berjalan di dalam tubuh dari Lordnya. Boleh itu udah mulai damage-nya ya. Oke, dan Lordnya bakal coba untuk di setup walaupun teman-teman dari RRQ kali ini. Oke, tertangkap basah. Ada satu lagi Bloodhound. Pai-nya akankah masih berhasil selamat? Pai masih berusaha untuk pergi dari tersebut, tapi Pai-nya sempat untuk dihilangkan. Tapi Banana para berbeda, sama-sama kehilangan dari XP laner. Oke, Lordnya masih coba untuk ditahan terlebih dahulu. Dan Real Waduh, Manipulation. Real World Manipulation membuat sebuah pergerakan ataupun sebuah ruang agar tidak ada yang bisa mendekat. Tapi Lordnya kereset, ditarik, gak kena karena siapapun. Lordnya dihajar kembali 11.000 HP tersisa di dalam tubuh dari Lord. Oke, Astral Echo-nya udah dibuka. Dan kali ini Versik masih bertengger untuk bisa melakukan adanya kontes Retribution. Tapi dipaksa turun. Langsung dijatuhin kayak begitu saja tapi ditarik. Sally Boy kereset sudah Lordnya. Dan masih ada kesempatan untuk kedua tim tetap berada di area tersebut. Versik. Tapi Alter Ego masih ingin lebih. Wow, dan ini adalah sebuah kontrol yang sudah dilakukan oleh Alter Ego. Ternyata Lordnya gak dibiarin di reset. Dan Lordnya pun sekarang masih coba untuk diamankan tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan karena Versiknya sibuk ke arah Purple Buff terlebih dahulu. Oke, Purple Buff menjadi objektif utama untuk bahan bakar Versik. Ya mau bagaimanapun Versik ketika tidak ada energi, yang ada dia bakal dengan mudahnya tertangkap oleh kawanan dari Alter Ego. Terlalu banyak slow evac di depan sehingga membuat Versik kesulitan tanpa adanya energi. Dan untuk sekarang dengan Purple Buff ada satu metode tambahan agar RRQ bisa bertahan. Split push agar Alter Ego hanya bisa menjalankan dua laning phase-nya saja. Dan dengan posisi seperti ini, RRQ harusnya bisa mengandalkan Banana untuk berada di lini depan. Tapi Versik harus pulang karena kalau tim fight-nya berempat, RRQ yang bakal kesulitan. Waduh, itu dia satu best turret di area mid. Sudah hancur Pai-nya. Langsung pasang pada ke bagian depan Udil. Real World Manipulation langsung dikeluarkan. Nino-nya langsung masuk ke bagian dalam mengantarkan damage lewat heavy crossbow. Udah dia keluarkan. Sakit banget Banana pun langsung coba lihat Nino mendorong mundur mereka semua. Terhadap satu base-nya. Base-nya 2-0 untuk Alter Ego. Versiknya nggak di